tadi kita sudah menemui penyidik dan sudah mempertanyakan proses kelanjutan perkara yang dilaporkan oleh Askaongi. Hari ini kita mendapatkan surat SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan, di mana dalam surat tersebut tercantum bahwasanya penyidik sudah melakukan gelar perkara dan terlapor mantan suami siri Askaongi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tindak lanjut kita serahkan kepada penyidik kepolisian. Ya, kita berharap karena perbuatan ini bukan yang pertama kali. Ya, perbuatan ini sebelumnya juga Aska pernah melaporkan terkait KDRT yang kemudian sudah dicabut gitu. Namun karena belakangan juga kita lihat statementnya itu masih berupa statement yang sesat, yang minta Aska untuk minta maaf, kemudian Aska dibilang cemburu gitu. Maka itu kita bersikap untuk tetap menjalankan proses hukum ini tanpa ada perdamaian, karena belum lama juga kami mendapatkan surat dari kuasa hukum terlapor yang saat ini sudah jadi tersangka untuk bermediasi gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa perlihatkan ini. Nah, ini untuk mengilas balik aja dulu terkait dengan laporan KDRT dulu. Nah, karena dengan ada permasalahan yang dulu dia belum juga sadar, maka di laporan ini kita on the track, kita tegak lurus gitu. Kita ingin mencari keadilan di sini. Aska, gimana akhirnya mantan jadi tersangka? Perasaannya gimana? Alhamdulillah ya, dia udah pokoknya udah jadi tersangka ya. Jangan bertanggung jawab. Pokoknya silakan bertanggung jawab atas perbuatannya. Cukup lega nggak sih Aska sendiri? Ya, ini kan prosesnya lama dan akhirnya sudah ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya lega. Lega. Bang, sorry bang, sedikit lupa. Jadi dia tersangka atas kasus apa? Laporan yang apa? Kasus dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Itu di perkapan bang dijadikan tersangkanya? Surat ini kita dapat pertanggal 15 Februari. Kalau penetapannya nanti itu penyidik lah yang melakukan gelar perkara gitu. Kita nggak paham soal itu. Yang pasti kita per hari ini mendapatkan surat SP2HP yang bunyinya bahwa terlapor sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Oke. Tapi setelah tersangka itu, Nah, ini kita lihat beberapa waktu lalu kuasa hukum terlapor pernah mengirimkan surat untuk mediasi. Nah, sikap kita belum mau untuk bermediasi karena kita lihat sudah ada pengulangan perbuatan. Jadi kita tegak lurus supaya perkara ini sampai ke proses persidangan. Bang, mungkin setelah ditetapkan sebagai tersangka mungkin dalam minggu ini atau berapa hari ke depan ada Di kelanjutan? SP2HP itu disebutkan juga bahwa tindak lanjut berikutnya adalah memanggil tersangka, memeriksa. Untuk jadwalnya kita tidak tahu kapan. Bang, untuk status tersangka ini bakal dilakukan penahanan atau seperti apa nanti ke tersangka sendiri? Ya, kalau kita sebagai mewakili sebagai pelapor, harapan ya, bicara harapan, kita harap ya dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Itu harapan kita. Namun selebihnya kita serahkan semua kepada penyidik. Alasannya mungkin bang, kenapa ingin mengharapkan ditahan? Ya, karena beberapa waktu lalu sempat ada statement-statement dari terlapor sendiri, dari kuasa hukumnya, salah satunya menyatakan meminta Askaongi untuk minta maaf. Kalau kita kan melihat di sini
dulu pernah ada satu perkara yang pernah dicabut, kemudian ada perkara lagi. Kenapa kita yang disuruh minta maaf? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pernyataan bahwa Aska Ongi cemburu. Nah, ini kan sama sekali pemutar balikan fakta. Ini proses hukum, jadi kita harap silakan dia ikuti proses hukum ini. Bang, ini sudah dijadikan tersangka ya, untuk nanti selanjutnya ke depan surat-suratnya Aska yang diduga dipalsukan itu nanti bagaimana? Nah, kalau berkaitan dengan surat yang dilaporkan itu kompetensi dari penyidik, bukan kompetensi kita. Tinggal dari nanti penyidiklah yang akan mengumpulkan semua alat bukti. Untuk Aska sendiri mungkin setelah ditetapkan sebagai tersangka mungkin untuk bertemu dengan anak mungkin apa mau fokus ngurus anak aja, tidak bertemu dengan bapaknya atau seperti apa? Kalau itu sih nggak usah ketemu lagi, udah ada kepentingan juga, udah nggak ada urusan. Jika semua ada pengennya dari pihak sana pengen bertemu dengan anak atau Bertemu siapa? dengan anak seperti Itu apa? udah nggak ada urusan sama anak. Iya, ikutin proses hukum aja. Ya, intinya hari ini kita sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Resmob yang telah bekerja secara profesional dan bisa benar-benar melakukan penyidikan yang benar-benar terukur. Terima kasih. Oke, siap. Ya, udah ya. Dan ini makan waktu 2 tahun. Jadi ya penantian panjang. Kemana-mana tuh aku nggak punya KTP. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kesulitan ngurus paspor, ngurus asuransi anak, Atau anak. ngurus akte anak. Jadi hubungan hukum terhadap akte itu benar-benar untuk para wanita di seluruh Indonesia khususnya ya, untuk menjalin hubungan dengan seseorang itu perlu harus kejelasan dalam legalitas jadinya. Jadi kalau perempuan mau berhubungan dengan seseorang atau laki-laki, ya dia harus resmi. Nah, resmi itu makanya dia punya aktenya itu harus otentik. Demikian. Mungkin rasanya sekarang gimana? Lebih lega, pokoknya aku alhamdulillah terima kasih kepada pemerintah juga telah menangani kasus ini dengan baik. Setelah dijadikan tersangka, harapan Aska sendiri seorang Harapannya segera selesai karena kan ini kan mengganggu pikiran juga ya selama ini. Jadi mau gerak tuh masih susah, nggak ada identitas. Nah, selama ini mungkin kalau mau beraktivitas memang seperti apa sih Aska? Iya, kesulitannya karena nggak punya KTP, nggak bisa ke bank, itu kan butuh KTP. Terus SIM juga udah mau mati, paspor udah mati, segala administrasi itu butuh KTP gitu. Kesulitan. Mana kan masih butuh KTP? sekarang berarti KTP yang digunakan Nggak ada, pakai surat apa sih dari kepolisian ya bang? Surat bukti. oleh surat anak juga seperti itu. Belum ada, anak belum ada identitasnya, jadi susah mau kayak asuransi nggak bisa. Ya kan, bentar lagi mau sekolah nggak bisa. Kakak, ini kan Alif sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pembelajaran buat kakak sendiri mungkin apa sih dari kasus ini? Kalau aku memang orangnya nggak mau ganggu orang karena aku mau mengganggu ya. Buat dia ya kayak gitu. Jangan ngerugiin orang lain kalau nggak mau dirugiin. Nah ini kan dari awal kasus ini semua bantahan banyak dari pihak Alif dan akhirnya mungkin sekarang terbukti Satu persatu terbukti kan. Nah, kayak gimana ngomongnya kemana-mana padahal kasusnya satu dia sampai 10 gitu. dan ini program kalau enggak ke depannya kak setelah ini mungkin kakak berharapnya bakal ditahan kak atau seperti apa untuk Alif sendiri? Aku saat ini ada polisi yang sudah melapor dan merasa korban, jadi udah pulang kok. Kakak, ini kan Alif sudah ditetapkan dari tersangka. Sekarang mungkin kakak juga mengurus anak sendiri. Mungkin perjuangannya seperti apa? Normal aja, kayak gini sama anak.
Aska sendiri? Sendiri. Karena gini, sebelum sama dia, aku itu kan kerja sendiri. Pas sama dia pun itu kehidupan pakai uang sendiri. Mau ada dia atau nggak ada dia juga nggak ada ngaruh. Kakak tapi setelah ini bakal ada ini lagi nggak sih bang? Ditemukan lagi antara pelapor dan terlapor? Kita belum tahu itu. Kalau untuk teknis selanjutnya yang pasti berdasarkan SP2HP itu akan ada pemanggilan terhadap tersangka. Kita tunggu aja sampai di situ. Untuk yang lain-lain kita bicarakan lagi. Kakak sendiri kalau misalnya emang ditemukan lagi nih di sama penyidik mungkin seperti apa sih? Siap nggak sih? Alis sebagai statusnya sekarang tersangka. Kalau ketemu ketemu aja anggap aja nggak ada. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin ke Alif gitu pesan dari Kak Aska sendiri? Dia bertanggung jawab secara gentle, dia kan laki-laki. Apa yang dia buat, ya dia harus bertanggung jawab. Bang, untuk tuntutannya sendiri dari pasal-pasal yang dikenakan mungkin apa aja sih bang? Ya, kalau berdasarkan laporan polisi itu kan ada pasal 263 dan 266. Ada pembuatnya, ada yang menyuruh melakukan, yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Kalau mengenai pasal, mengenai materi hukum, kita serahkan semua ke penyidik. Tugas kita melapor, memberikan fakta hukum, menyampaikan saksi-saksi, menyampaikan bukti, tinggal semua ada di. Ancamannya mungkin pasal yang dikenakan berapa lama? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Iya, konsekuensi hukum di atas 5 tahun biasanya wajib ditahan. Berarti siap nanti bakal ketemu di meja hijau ya? Siap. Oke, Oke, siap. Ya, thank you.